البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allah Ta'ala al-hadithul hadiya asyara ba'da arba'imi'ah. Hadis yang ke-411. Wa an Abi Idris al-Khawlani rahimahullahu ta'ala qala dakhaltu masjid Dimashq. Dari Abu Idris al-Khawlani Aidullah bin Amr Mukhadram, beliau masuk Islam di zaman Rasulullah tapi belum sempat berjumpa dengan Rasulullah. Berangkat dari mana ini? Berangkat dari Khawlan. Dohirnya adalah Khawlan Yaman. Sebelum Son'a itu menuju kepada Rasulullah. Waktu itu belum ada Air Asia, jadi lambat sekali, kasihan. Nah, begitu sampai ternyata apa? Rasulullah SAW telah meninggal. Tentunya ini sedih sekali. Hampir aja tobakotnya itu naik ke tobakot sahabat. Tapi beliau adalah apa? Orang yang sangat soleh dan Allah tidak akan menyanyiakan kesolehannya. Yang penting adalah apa itu? Iman dan amal. Kalau tidak mendapatkan apa derajat syuhbah, bukan berarti hilang kebaikan, masih banyak kebaikan yang boleh dicari dan dikejar. Faida fatan baraku as-sanaya, maka tiba-tiba saja idza fujaiyah, yaitu beliau melihat adanya pemuda yang gigi-giginya itu bercahaya, bersinar. Wa idza, dan juga tiba-tiba saja ternyata dia mendapati apa? An-nasuma'ah, ada rombongan orang-orang bersama beliau. Fa idza ikhtalafu fi syai' asnaduhu ilaih. Kalau mereka berselisih pendapat dalam suatu perkara, mereka bersandar kepada pendapat beliau, menyandarkan urusan kepada beliau. Wa sadaru an ra'yih, dan mereka berangkat dari pendapat beliau, dari bimbingan beliau. Sadaru yaitu berangkat menjalankan apa yang beliau bimbingkan. Fa sa'altu an, maka saya bertanya, menanyakan tentang dia. Siapa dia ini? Faqil hadza Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Maka dikatakan inilah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, sahabat yang sangat terkenal. Walaupun ini adalah di mana itu? Di Syam, tapi apa? Ini sahabat ini telah terkenal di Yaman, di tempat asal Abu Idris al-Khawlani. Tayyib, falamma kana minal ghad, ketika di pagi harinya, hajartu, saya berangkat berpagi-pagi. Fawajatuhu qad sabaqani bitahjir, saya dapatkan beliau telah mendahului saya berangkat di waktu pagi. Betul-betul apa? Sangat bersemangat untuk amal soleh. Wa wajatuhu yusolli, saya mendapati beliau sholat. Fantadhartu, saya tunggu beliau. Hatta qada sholatah, sampai beliau menyelesaikan sholat beliau. Tsumma ji'tu min qibali wajhih, lalu saya mendatangi beliau dari arah depan beliau. Fasallamtu alaih, lalu saya mengucapkan salam kepada beliau. Summa qultu, lalu saya katakan kepada beliau, wallahi inni la uhibbuka lillah, demi Allah saya benar-benar cinta kepada Anda karena Allah. Faqal Allah, apakah karena Allah? Faqultu Allah. Faqal Allah, faqultu Allah, diulang-ulang. Fa akhadha bi habwati ridai, lalu beliau mengambil lingkaran dari selendang saya. Boleh jadi waktu itu selendangnya dilingkarkan. Fajabadzani ilaih, lalu menarik saya kepada beliau. Faqal abshir fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bergembiralah karena sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajib rasa cintaku itu akan didapatkan untuk orang-orang yang saling cinta karena aku. Wal mutajalisina fiyya, dan orang yang saling duduk karena aku. Wal mutazawirina fiyya, dan orang yang saling menziarahi, saling mengunjungi karena aku. Wal mutabadzilina fiyya, dan yang saling mencurahkan apa yang dia miliki karena aku. Haditsun sahih rawahu Malik fil Muwatta bi isnadihi as-sahih. Disebutkan dalam catatan kaki, memang dia adalah apa? Hadis yang sahih. Tayyib. Di dalam hadis ini kita mengambil beberapa faedah, yaitu Abu Idris al-Khawlani mengatakan, dakhaltu masjidah Dimashq, saya memasuki masjid Damaskus, masjid yang sangat besar, disebutkan dalam sejarahnya itu. Memang dia besar dan terkenal, yang di situ ada para sahabat. Tayyib.
Ketika saya memasuki masjid itu, tiba-tiba saja saya dapatkan seorang pemuda yang baraqus sanaya. Disebutkan dalam catatan kaki enggak disebutkan di sini ya. Disebutkan di dalam syarah para ulama, baraqus sanaya menunjukkan apa? Wajahnya itu berseri-seri, giginya juga apa? Dijaga dengan bagus. Tayyib, ini menunjukkan semangat dari si alim ini, yaitu Mu'adz bin Jabal, untuk apa? Untuk menjaga kebersihan badan, kebersihan wajah, kebersihan gigi dan seterusnya. Dan ini adalah bagian dari sunnah. Tayyib, kenapa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Nah, inilah ajaran yang benar. Tapi apa? Tidak sampai berlebihan, harus apa? Setiap seminggu sekali ganti make up. Wah, ini letih kita macam itu. Tapi apa? Ketika diperlukan. Tayyib, dan juga apa? Tidak meremehkan seperti perbuatan orang-orang sufi yang keliru. Ada sufi yang tidak seberapa keliru, ada yang sangat keliru, seperti yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi di dalam apa? Talbis Iblis. Sampai apa? Dia rela menceburkan dirinya ke dalam apa? Air kumbahan. Bukan airnya, bahkan apa? Yang lebih kotor lagi. Sampai apa? Terpaksa orang-orang menarik dia, kemudian dibersihkan, bahkan dikeluarkan kotoran dari mulutnya. Ini naudzubillah, buat orang letih aja. Biar masuk di situ aja nggak apa sebenarnya. Ketika ditanya kenapa sih Anda berbuat itu? Oh, saya ingin terkenal. Terkenal, tapi terkenal buruk untuk apa? Nah, yang lain alasannya apa? Saya tidur di tempat sampah karena ingin tawadhu. Tawadhu nggak perlu sampai tidur di tempat sampah. Sayyidul Mutawadhi'in Rasulullah SAW, beliau tidurnya tetap di katil yang baik, sesuai dengan apa yang dimampui. Walaupun apa? Katilnya itu berisi apa? Yaitu kerikil, kemudian ditutup dengan apa? Tikar yang nipis, sampai membuat ada bekas-bekas, tampak tanda-tanda di pinggang beliau. Ini baru apa? Tawadhu yang betul. Tidak perlu sampai apa? Tingkat menghinakan diri sendiri semacam tadi. Tayyib, yang betul adalah menjaga kebersihan sebagaimana yang disyariatkan. Tidak berlebihan dan tidak juga apa? Meremehkan. Wa idzan nasu ma'ah. Ternyata orang-orang bersama beliau. Ini menunjukkan apa? Semangat para tabi'in untuk berkeliling di apa itu? Untuk duduk-duduk di sekeliling orang alim mereka, mendapatkan keutamaan. Dan ini juga al-jaza' min jinsil amal. Yaitu apa? Man jalasa ilan nas julisa ilaih. Jalasu ilaihim atau julisa ilaih, sama aja. Barang siapa mau duduk-duduk, maka orang pun akan duduk-duduk kepadanya. Tapi yang diinginkan bukan ini. Yaitu apa? Manakala para sahabat dulu rajin menyertai Rasulullah, maka sepeninggal Rasulullah, para sahabat itu sebagai apa? Sebagai warasatul anbiya. Maka sebagai warasatul anbiya, orang-orang duduk mengelilingi para sahabat, mengelilingi para ulama mereka untuk mengambil faidah sebagaimana dulu para sahabat mengambil faidah dari Rasulullah. Tayyib. Ini kata Syekhuna Yahya hafizahullah taala untuk orang-orang yang mengetahui nilai ilmu. Adapun zaman sekarang orang-orang tidak mengetahui nilai ilmu dan tidak mengetahui nilai ulama. Maka seringkali didapatkan di tanah suci dan juga di tempat-tempat yang lain orang alim yang mengelilinginya hanya beberapa orang. Sementara orang yang pandai bicara dan pandai untuk menyemangati orang-orang untuk memberontak, justru yang duduk kepadanya sampai ribuan. Apalagi kalau orang ini adalah ahlul mujun, orang yang pandai melawak, yang datang boleh jadi adalah lautan manusia. Karena manusia yang mereka inginkan bukan peringatan, yang mereka inginkan adalah apa? Kata-kata yang membuai, yang pulang-pulang, yang diingat adalah apa lawakan hari ini, bukan apa ilmu dan peringatan hari ini. Jadi ini yang disebutkan dalam hadis ini adalah di zaman di mana manusia itu masih menghargai ulama dan ilmunya. Betul-betul mereka mau duduk-duduk di hadapan ulama. Adapun zaman sekarang justru orang tidak tahu mana ulama dan mana pelawak. Akibatnya apa? Justru pelawak yang dianggap ulama dan diambil ilmunya. Ilmu apa? Ilmu lawak ujung-ujungnya. Atau ilmu yang ujung-ujungnya adalah bid'ah dan bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dan seperti yang terjadi di Saudi, kalau Syekh bin Baz dan juga Syekh Ibnu Utsaimin yang hadir mungkin hanya puluhan saja. Sementara yang menghadiri A'id Al-Qarni, menghadiri Salman Al-Audah, orang-orang sururi Mubtadi'ah itu justru adalah ratusan dan bahkan ribuan. Mereka tidak tahu mana ulama dan mana khutbah. Tayyib. Kemudian fa'idah ikhtalafu fi syai' asnaduhu ilaih. Kalau mereka berselisih pendapat dalam suatu permasalahan, mereka menyandarkan urusan itu kepada beliau. Dan inilah seharusnya, yaitu apa? Dikembalikan urusan itu kepada para ulama yang akan menyampaikan dalil-dalil dan hujah-hujah. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, yaitu ahlul Quran, yaitu para ulama, kalau kalian tidak tahu.
Fa idza ja'ahum amru wa idza ja'ahum amru minal amni wal abil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastambitunahu minhum. Kalau ada urusan yang berisi ketakutan atau keamanan, mereka langsung serta-merta menyebarluaskannya. Padahal seandainya mereka mau mengembalikan urusan ini kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, niscaya orang yang ingin ambil faedah akan mampu mengambil faedah. Jadi apa? Disuruh untuk kembali kepada para ulama. Ulama yang betul-betul ulama, bukan apa semata-mata pemikir Islam. Wasadaru an ra'yih, dan mereka berangkat dari bimbingan, dari pendapat dari ulama tersebut, menjalankan apa yang dibimbingkan, karena disuruh untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemegang urusan dari kalian. Kalau para ulama telah membimbing dengan bimbingan yang benar, dengan dalil-dalil dan hujah yang jelas, maka harus ditaati sebagaimana kita taat kepada umarok kita. Taat pada umarok dalam urusan dunia, taat kepada ulama dalam urusan keagamaan. Wa sa'altu an, saya menanyakan siapa pemuda yang mendapatkan kehebatan dan keutamaan ini? Faqil hadza Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, ini adalah apa? Min syubbanil ulama, yaitu ulama yang masih dari kalangan pemuda, meninggal belum mencapai usia 50 tahun. Tapi apa? Ilmunya sudah betul-betul sangat diakui. Sampai apa? Rasulullah mengutus menghadapi apa? Menghadapi para pendeta di Yaman dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya barang siapa bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan di dalam usia apapun dia. Yang penting apa? Bersungguh-sungguh dan menempuh jalannya. Tayyib. Sebagaimana disebutkan oleh para pensyarah, boleh jadi ulama itu masih muda, yang penting memang terpenuhi syarat-syaratnya. Tayyib. Tapi apa? Bukan seperti yang disangkakan orang-orang awam, oh dia ini hebat sekali, 4 tahun di Azhar dan 2 tahun di Maroko, ilmunya sudah sehebat itu. Sehebat itu di mata siapa? Di mata orang jahil. Bahkan ini menunjukkan apa? Ketergesa-gesaannya dia. Baru 6 tahun belajar sudah apa? Pulang dan berfatwa. Akhirnya apa? Merusak, sesat dan menyesatkan. Tayyib. Yang betul adalah apa? Belajar panjang-panjang, banyak-banyak sampai betul-betul diakui oleh para ulama. Itu baru langkah yang benar. Bukan semata-mata mendapatkan ijazah lalu berarti jadi ulama, bukan. Baik, memang orang ini aneh, yaitu siapa itu? Abdus Somad. Kita baca biografi yang ditulis, pekerjaan adalah apa? Ulama. Ulama bukan pekerjaan. Ini seakan-akan dapat gaji bulanan aja kamu ini. Ulama itu ditulis OE. Jadinya OE. Dia tulis ulama, dia tulis OE lama. U yang lama Indonesia, iya. tulis OE, OI. Ya memang itu ejaan lama. Jadi dia OE yang lama ya. Tapi bukan betul-betul ulama. Seakan-akan melamar, kemudian melamar pekerjaan, sudah diterima, dapat titel. Bukan itu ulama. Tayyib. Falamma kana minal ghad, ketika di hari berikutnya, hajartu, saya berangkat di waktu pagi. Ini menunjukkan apa? Semangat para salaf untuk bersegera di dalam menjalankan sholat subuh dan seterusnya. Dan ini memang seharusnya. Allahul musta'an. Tayyib. Fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir. Saya dapati beliau telah mendahului saya. Ini menunjukkan apa? Keutamaan sahabat. Bersungguh-sungguh dan berlomba-lomba dalam kebaikan, mampu mengalahkan yang lain. Tayyib. Wa wajadtuhu yusolli. Bukan hanya berangkat kemudian apa? Santai-santai di masjid, borak-borak seperti sebagian orang awam, tapi apa? Memanfaatkan kesempatan untuk banyak sholat. Ini adalah semangat orang-orang soleh untuk apa? Mengisi waktunya dengan apa? Dengan ibadah, walaupun sudah punya ilmu. Makanya Imam Ahmad semakin tinggi ilmunya justru apa? Semakin banyak sholat. Sampai-sampai beliau menyesal. Beliau menyesali atas apa? Kurangnya tenaga untuk sholat. Ketika setelah dicambuki selama 3 tahun itu, beliau hanya mampu sholat 150 kali. Beliau sedih itu. 150 kali. Orang sekarang 5 kali sholat aja sudah bagus itu. Kenapa? Tenaganya habis untuk apa itu? Ke stadion, main bola atau main tinju atau apa. Tenaganya nggak kuat lagi untuk sholat. Kalau tinju kuat. Ini memalukan sebenarnya. Tayyib. Ulama semakin banyak ilmu semakin rajin ibadah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.